Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah sebelumnya pemerintah Kota Bekasi menyelesaikan pembangunan jalan baru ataupun akses perpanjangan dari Jalan Raya Perjuangan sisi barat, maka kali ini dilanjutkan pembangunan jalan raya tersebut ke arah lingkar utara dari Taman Wisma Asri. Yang kita lihat ini adalah saluran irigasi dengan banyak sekali sedimentasi dan salah satu sisinya terdapat bangunan-bangunan yang berada di pinggir kali termasuk juga jamban. Sebagaimana fungsi dari saluran irigasi untuk mengaliri area-area ataupun lahan-lahan pertanian, perkebunan, maka yang dibutuhkan tentu adalah air bersih ya. Air-air yang tercemar sebaiknya tidak dialirkan ke lahan-lahan tersebut. Di samping itu, saluran ini juga banyak sedimentasinya. Maka pembangunan Jalan Raya Perjuangan terusan dari sebelumnya di Taman Wisma Asri ini menuju ke lingkar utara diharapkan juga dapat menjadi jalan inspeksi. Dengan begitu, nanti alat-alat berat ya yang berfungsi untuk melakukan maintenance pemeliharaan dari sungai dapat melewatinya dan mengeruk serta membersihkan sungai. Baik, untuk program dari jalan yang sedang dibangun itu anggarannya adalah 6,5 miliar dengan waktu pengerjaan 120 hari ataupun 4 bulan. Adapun kondisi dari jalan inspeksi atau juga jalan raya perjuangan terusan yang kita lihat di awal video, di bulan Ramadan ataupun di bulan puasa sebelum lebaran adalah seperti ini. Jadi sudah ada turap, di bagian atasnya sudah ada capping beam ataupun beton yang mengikat beton-beton turap tersebut sehingga membentuk tanggul. Kemudian jalannya belum ada pemadatan-pemadatan menggunakan batu kapur ya tadi yang kita perhatikan. Untuk area yang di seberang ini nantinya mudah-mudahan juga dapat dilakukan penataan agar lebih baik saluran irigasinya menjadi lebar kembali, daya tampung airnya menjadi lebih banyak dan masyarakat yang ada di sini dapat direlokasi sehingga mereka bisa hidup lebih layak ya, tidak di pinggir kali dan lebih bersih. Baik, perjalanan pemantauan kita mulai dari Jalan Raya Perjuangan sisi barat dari arah Sumarekon. Sebenarnya untuk sisi barat ataupun di pinggir jalan yang kita lewati sudah ada turap yang juga berfungsi sebagai tanggul. Meski terkadang yang kita pernah lalui, turap-turap tersebut ataupun beton-betonnya masih bisa ada celah-celah air masuk sehingga pada saat saluran irigasi airnya tinggi sampai meluap ke jalan. Kemudian yang tak kalah penting adalah masih ada oknum-oknum yang membuang sampah ke dalam kali sehingga menyangkut di sekitar jembatan yang ada di sini. Walaupun tulisannya sudah banyak di beberapa lokasi untuk yang membuang sampah sembarangan maka akan ada denda 50 juta rupiah. Namun yang belum jelas adalah mekanisme bagaimana memantaunya dan melakukan tindakan-tindakan untuk para oknum tersebut. Sambungan jalan raya perjuangan yang baru di sini di akses Duta Harapan ya, ada yang sudah mulai rusak dan itu sebaiknya dapat dilakukan perbaikan. Maka dengan hal tersebut jalan tetap menjadi kuat karena kalau dibiarkan akan menjadi lubang yang cukup besar dan berbahaya bagi pengendara. Lalu untuk area yang ada di pinggir sudah ada trotoarnya cukup rapi, hanya saja taman ataupun area yang bisa ditanami dengan tanaman-tanaman hias belum dilakukan pembersihan ataupun merawatnya. Jadi lama-lama tumbuh seperti tanaman-tanaman liar saja. Jalan ini sangat membantu akses masyarakat di Kota Bekasi terutama ke arah utara. Tadinya Jalan Raya Perjuangan itu dua arah ya dan hanya punya dua lajur. Jadi setiap lajurnya arah yang berbeda. Oleh itu maka kepadatan arus lalu lintas tidak dapat dihindari dan kemacetan sehingga memang berjuang untuk melewati Jalan Raya Perjuangan tersebut. Baik, kita kembali ke area Teluk Pucung, tepatnya dari Taman Wisma Asri ke arah utara yang sedang dikerjakan akses jalannya. Sudah ada truknya dan kita di sini bertemu dengan salah satu sahabat konten kreator, Bang Ramli. Selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita bersama Bang Ramli ya. Ini ada Ramli Channel. Nah, ini di lokasi ujung dari akses jalan Taman Duta Harapan yang tersambung ke Wisma Asri dan ini lurusannya ke arah Sasak 45. Sudah ada pekerjaan penempatan batu-batu kapur sebagai bagian dari pemadatan jalan.
Ini salurannya. Itu sudah ada truknya lagi, bawa 3. Jadi pada saat kita berkunjung kemarin, terdapat 3 truk yang sudah siap menurunkan batu-batu kapurnya. Adapun proses-proses yang berlangsung adalah di sini land clearing atau membersihkan terlebih dahulu akses jalan yang akan dipadatkan ya dengan tanah, lalu ditempatkan lagi batu kapur di atasnya dan dipadatkan kembali. Biasanya setelah batu kapur ditaruh batu-batu, apakah batu kali yang dipecah atau juga batu-batu lainnya, lalu dilakukan pengecoran dengan menempatkan besi-besi fabrikasi. Untuk turap baru sampai di sekitar sini, dan paling tidak nantinya ya jalan inspeksi ini beserta turapnya lebih tinggi dari jalan akses perumahan yang ada di samping Taman Wisma Asri. Dengan begitu maka air dari saluran irigasi yang biasanya melimpah ya, terutama pada saat curah hujan tinggi atau ada aliran air yang lebih banyak, tidak lagi masuk ataupun berdampak banjir kepada masyarakat yang berada di sebelahnya. Yang kita lihat sini memang makin lama makin menyempit dan sedimentasinya cukup banyak. Ini yang perlu dilakukan pengerukan. Bahkan di pinggir dari saluran irigasi yang sempit di ujung sana pun kita masih melihat adanya ya hunian-hunian warga ataupun rumah-rumah yang berada di pinggir kali, di pinggir lahan-lahan dari saluran irigasi. Meski secara aturan yang kita ketahui ya Kementerian PUPR mengeluarkan ketetapan untuk jarak yang tidak boleh dibangun area perumahan ya untuk kali seperti itu adalah 5 meter. Bagi yang belum mengetahui lokasi dari Jalan Raya Perjuangan yang baru ini, ya langsung saja dari arah Sumarekon menuju ke arah utara, nantinya itu jalan satu arah menuju ke Taman Wisma Asri atau Duta Harapan. Nah, untuk yang Duta Harapan di sini ke arah Taman Wisma Asri itu sudah selesai, dan yang tadi itu sambungannya sudah mulai ada yang rusak ya, perlu mendapatkan perhatian dari pengelola jalan Kota Bekasi. Kemudian untuk yang ke arah Taman Wisma Asri sudah dibongkar dari bangunan-bangunan yang berada di pinggir kali dan sudah menjadi jalan akses yang bagus. Nah, yang sedang dilanjutkan itu adalah yang dari arah akses Taman Wisma Asri 1 menuju ke arah utara di pinggir saluran irigasi. Ini juga ada perumahan yang cukup bagus ya di sebelah timur lebih tepatnya. Kemudian masih banyak terdapat rumah-rumah yang berada di pinggir saluran irigasi tadi. Kalau mengacu kepada peraturan Kementerian PUPR, maka hunian-hunian tersebut memang harusnya ditata ya ataupun dibongkar. Apakah bisa dilakukan dengan program relokasi masyarakat atau program lainnya, nanti kita akan lihat ke depan. Dan ini sudah sampai di sekitar Sasa di dekat Lingkar Utara, Bekasi Utara. Ada jalan akses penghubung ya ke arah Jembatan Besi Karang Satria yang juga cukup padat di sana ataupun di sekitar KCM. Kemudian dari atas juga kita bisa lihat sedimentasi yang cukup banyak dan itu sudah berlangsung dari waktu yang lama. Tadi yang kita lihat dari udara itu adalah perumahan di sini ya, yang ada jamban-jambannya, dan pada saat ada yang di jamban, mungkin di bagian hilirnya ada yang lagi mandi misalnya ya. Nah, untuk lebar dari kalinya sendiri, saluran irigasinya ada yang 2 meter ya, ada yang 3 meter, namun seharusnya itu lebih dari 5 meter. Kondisi di tahun-tahun 2006, 2005 kurang lebih seperti ini di kawasan Wisma Asri, dan kawasan tersebut juga sudah padat ya dari tahun-tahun tersebut, hanya saja untuk Duta Harapan masih kosong. Aliran kalinya juga sudah lama menyempit dengan sedimentasinya, berarti memang belum ada pengerukan-pengerukan yang signifikan membuat badan sungai ataupun saluran irigasi menjadi lebih lebar. Ini Duta Harapan dan masih berupa sawah ya ataupun lahan-lahan pertanian. Jadi memang saluran-saluran irigasi itu dibuat lebih banyak di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, karena tadinya ya lahan-lahan pertanian memang cukup banyak, sawah-sawah serta perkebunan-perkebunan. Namun akhirnya berubah menjadi hunian-hunian ataupun perumahan-perumahan sehingga padat seperti ini. Ya, orang-orang yang bekerja di Jakarta merantau dari daerah, mereka memilih Kota Bekasi sebagai kota penyangga.
Tidak jauh dari Jakarta, namun harga tanahnya masih terjangkau. Kalau Jakarta sudah mahal sekali. Baik, sebelumnya di sekitar Sasak di sini dapat kita lihat itu lebar kalinya adalah 10 meter. Jadi sebenarnya kali-kali yang menyempit ataupun saluran irigasi yang menyempit di bagian hulunya termasuk dari arah Taman Wisma Asri ke arah Lingkar Utara itu harusnya adalah 10 meter. Hanya saja akhirnya tidak begitu terawat yang kita lihat ya. Masih banyak yang kosong, kemudian di tahun 2025 langsung padat. Seperti ini. Jadi lahan-lahan kosong pun kita lihat itu ada lahan-lahan untuk resapan air yang berubah menjadi hunian. Makanya terkadang rumah-rumah yang berada di area yang tadinya resapan air atau area yang lebih rendah rentan terhadap banjir. Baik, kita balik arah ya ke luar ke akses Taman Wisma Asri 1. Di pinggir dapat kita lihat turap menggunakan batu kali yang di semen ataupun di beton, dan ini tingginya kurang lebih 1,5 meter, mencukupi untuk menahan ataupun menghalangi air untuk masuk ke rumah-rumah warga yang ada di sisi kanan. Berarti jalan aksesnya ini akan lebih tinggi dari jalan komplek perumahan. Masih ditutup di bagian depan, jadi hanya ada petugas yang melakukan buka tutup pintu atau akses apabila ada truk yang membawa material dan juga para pekerja melakukan aktivitas. Baru dibuka. Nah, ini yang sudah dikerjakan di bagian depan. Tembusannya ke arah Duta Harapan, tapi itu hanya satu arah ya, dari arah Duta Harapan. Sedangkan untuk kembali ke Duta Harapan atau ke arah Sumarekon menggunakan Jalan Perjuangan yang sisi timur ataupun yang lama, dan itu juga satu arah. Baik, kurang lebih begitu perkembangan yang ada di Teluk Pucung yang kita lihat. Targetnya 120 hari, berarti kurang lebih 4 bulan. Sebenarnya sudah berjalan dari bulan Maret kemarin, berarti sekitar mungkin di Juni atau Juli ya sudah selesai. Selesainya sampai mana? Ini yang belum diketahui. Mungkin sampai di ujung saja di dekat perumahan King ya, di situ. Ada tempat pemancingan juga ya. Untuk memadatkan tanah, kita lihat ada satu ekskavator saja bekerja di area ini. Kemudian ada truk tadi yang membawa batu-batu kapur. Yang ini. Sebenarnya kalau aliran air ini bersih, kemudian saluran irigasinya juga tertata, terawat, bisa menjadi tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh warga lah paling tidak. Misalnya jogging track ya di area trotoar dari utara ke arah selatan misalnya, dan sebaliknya. Dua sisi ya, karena bukan hanya satu sisi. Sedangkan jalan inspeksi sendiri itu berada di kedua sisi kali. Cukup lebar jalannya, sama dengan yang sudah ada sebelumnya, Taman Wisma Asri ke arah Duta Harapan. Kemudian di bagian pinggir biasanya disiapkan untuk trotoar dan juga mungkin sedikit taman. Sangat kontras bedanya langsung dengan yang di sisi seberang, walaupun sama-sama berada di Teluk Pucung. Dan ini sudah ada 3 truk standby untuk menurunkan material. Rumah-rumah yang ada di sisi kanan di pinggir kali lebih banyak adalah rumah-rumah ataupun hunian yang menggunakan bahan-bahan atapnya itu terbuat dari asbes, kemudian dindingnya dari mungkin kayu, triplek dan lainnya, serta lantainya sudah dicor. Ini semi permanen. Ke arah selatan dapat kita lihat bagian pinggir yang di seberang ya, seberang jalan
sudah ada turapnya, namun pekerjaan lanjutannya belum tahu. Seperti yang sempat kita berbicara dengan beberapa narasumber di sini, nantinya akan dilakukan penataan juga di sisi seberang, namun waktunya yang masih belum diketahui. Ini sudah bagus, sudah rapi, dan arus kendaraan juga sangat lancar. Jalan ini, jalan yang baru yang sudah dibeton, itu lebih tinggi dari jalan yang ada di sisi kanan komplek perumahan warga yang ada. Jadi air tidak lagi meluap ke arah komplek perumahan. Kita akan lanjut ke arah selatan. Sama halnya dengan yang di sisi utara, ya banyak hunian-hunian tapi tidak begitu ke arah pinggir kali, meskipun kita juga melihat adanya jamban-jamban, lebih ke pinggir jambannya ya, tidak berada dalam kali yang kita lihat di awal video. Nah, ini jalan yang barunya sudah rapi, ada trotoarnya dengan corak-corak tertentu. Kemudian ada bagian ke arah pinggir jalan yang bisa dibuatkan taman. Baik, kita akan tunggu sampai di bulan Juni atau Juli sehingga akses menuju ke arah Lingkar Utara dapat dilewati, dan memang titik temu antara Lingkar Utara ya ke arah KCM, Jembatan Besi, dan Jalan Raya Perjuangan itu sering terjadi kepadatan dan terkunci. Dengan adanya akses ini membuat arus lalu lintas di Bekasi Utara menjadi lebih lancar.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.